Shalom adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Kak Marmi. Gimana kabar adik-adik semuanya? Baik-baik bukan? Diberkati Tuhan juga bukan? Nah adik-adik, sebelum ibadah dimulai, Kak Marmi kepingin adik-adik nulis di chat tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan. Nanti siapa yang menulis chat, yang menulis kebaikan Tuhan, nanti akan dapat hadiah ya. Sebelum ibadah juga, Kak Marmi akan membacakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kakak-kakak KRD Kid ya adik-adik. Ini yang dialami oleh Kak Otniel ya. Kak Otniel itu merasakan kebaikan Tuhan karena bisa makan enak adik-adik, yaitu makan ayam geprek yang pedes-pedes itu loh adik-adik ya, makan ayam Korean. Nah itu Kak Marmi nggak tahu itu ayam Korean itu kayak apa, tapi Kak Otniel merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa tentang makan enak ya adik-adik. Dan satu lagi kebaikan Tuhan yang dialami oleh Kak Maya ya. Kak Maya itu kemarin pulang ke Nganjuk adik-adik, dan tiba-tiba di perjalanan ban sepeda motornya itu kempes gitu ya, bocor ya. Tapi puji Tuhan adik-adik, nggak jauh dari tempat Kak Maya bannya bocor ada tukang tambal ban ya adik-adik ya. Dan Kak Maya nggak jauh-jauh nuntun sepeda motornya ya. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Kak Maya ya. Dan Kak Marmi juga mau cerita adik-adik tentang kebaikan Tuhan, karena bukan kakak-kakak yang tadi Kak Marmi sebutkan yang menerima kebaikan Tuhan. Kak Marmi percaya semua kakak-kakak, semua adik-adik merasakan kebaikan Tuhan ya. Kak Marmi merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kak Marmi mesti nangis ya adik-adik yang merasakan kebaikan Tuhan itu ya. Tuhan itu baik, selalu menjagai Kak Marmi itu luar biasa. Di saat pandemi seperti ini Kak Marmi selalu berhubungan dengan orang banyak ya di luar, tapi Kak Marmi nggak sakit ya. Itu penjagaan Tuhan yang luar biasa yang Kak Marmi rasakan. Tuhan itu, Yesus itu memang baik pol ya adik-adik. Dan terima kasih Kak Marmi, adik-adik semua sudah menulis kebaikan Tuhan di chat ya. Dan saat ini kita akan melaksanakan ibadah pada malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan, kami masih Kau beri kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, yang ada di gereja di rumah-Mu ini Tuhan, maupun yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kau ada di mana-mana Tuhan, untuk selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo semuanya, halo adik-adik semuanya. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan cinta? Bisa angkat tangan, bisa ngomong di komen, saya kak gitu ya. Tadi dari kesaksian-kesaksiannya banyak yang bilang bahwa Tuhan baik ya, termasuk Otniel. Ya, kadang kebaikannya itu kecil, kadang besar, kita nggak tahu, tapi semuanya karena Tuhan cinta. Amin. Mari kita muji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan yuk. Yang sudah tahu gerakannya ya, gerak ya. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. 'Cause He loves me.
I run over here, if I run over there, God is everywhere. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. For He loves me. Amin. Gerak lagi ya. God made me. God made me. He made everything. God loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. And He loves me. When I look up, 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 I know He's here. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves me. When I look up, 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 I know He's here. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. Amin. Tuhan cinta kita semua, amin adik-adik. God loves me, He did everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. He loves me. When I look up, 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 I know He's here. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves me, and He loves me, and He loves me. Amin. Yang cinta Tuhan di sini siapa? Bisa angkat tangannya? Bisa angkat tangannya semuanya yang cinta Tuhan. Nah, kita mau katakan bersama bahwa ku cinta Tuhan Yesus. Amin. Semuanya ikut gerak ya. Tegak dan katakan ku cinta Yesus. Tegak dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau. Tegak lagi ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Jongkok, jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Lompat, lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Jongkok lagi. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Lompat, lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah. Goyang, kita goyang bareng ya. Goyang dan katakan kau cinta Yesus. Goyang dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Duduk, 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 duduk. Duduk dan katakan kau cinta Yesus. Duduk dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Bisik, bisik, bisik. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia.
Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cinta. Lompat, lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta dia. Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cinta. Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cinta dia. Dia mau tahu, dia mau tahu apakah kau cinta dia. Amin. Amin adik-adik. Sebelum kita masukin firman Tuhan, Kakak Otniel mau mengajak kita datang kepada Tuhan dalam kerinduan. Tuhan, aku tahu Engkau mencintai kami dan aku juga mencintai Engkau. Aku mau datang kepadamu Tuhan, mencari Engkau, mau belajar untuk lebih cinta lagi, lebih setia, lebih taat. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Datang dalam kerinduan kepada Tuhan kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Mari kita berikan segalanya pada Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita bersama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik kepada kami Tuhan. Engkau Tuhan yang cinta kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar semakin hari semakin taat dan semakin setia kepada-Mu Tuhan. Ajari kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk semakin cinta kepada-Mu Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan, mengajari kami dan dengan cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, halo adik-adik yang ada di rumah, halo adik-adik yang ada di gereja, halo semuanya. Waduh, Kak Beatrice kangen sekali sama adik-adik semua. Adik-adik kangen gak beribadah KRD Kids? Dan kakak juga mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap mendengarkan firman Tuhan semua angkat tangannya. Coba yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan coba tulis di live chat. Siap Kak gitu ya. Siap. Kak Beatrice mau lihat siapa saja sih yang sudah siap dengar firman Tuhan. Coba tulis di live chat. Di sini ada Maggie Arselisa, wah luar biasa sudah siap. Ada Brandon sudah siap juga. Terus habis itu ada Kenneth siap juga.
Terus ada Kelisia, wah sip Kelisia sudah siap. Ada Brian, ada Emily, sama Kak Naomi juga. Ada Abel, Aldi, Samuel, Aldrich, Angelina, Rebecca, Daniel, David gitu ya, Agnes, Eina, Elora. Wah luar biasa ini adik-adik KRD Kids semuanya sip, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah mungkin sekarang adik-adik bingung. Kak Beatrice ngapain berdiri di situ? Kenapa kok nggak berdiri di tengah-tengah panggung gitu ya? Karena di bagian sana kakak-kakak sedang mempersiapkan untuk nanti mau ada eksperimen gitu adik-adik. Jadi kita di sini dulu nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi adik-adik, Kak Beatrice mau sebutkan dulu hari ini firmannya tentang apa sih? Nah judul firman Tuhan hari ini adalah dosa besar, dosa kecil gitu ya. Coba katakan bersama-sama. Pokoknya nada terakhirnya harus kayak tanda tanya gitu ya kan. Dosa besar, dosa kecil gitu ya. Coba 1, 2, 3. Dosa besar, dosa kecil gitu ya. Ada tanda tanya di belakangnya loh ya, jangan lupa. Kenapa adik-adik? Karena hari ini kita mau bicara tentang dosa. Nah, wah. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan kata dosa gitu ya. Coba Kak Beatrice juga mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik dosa itu apa? Ayo coba adik-adik jawab, nggak apa-apa, ada yang salah juga nggak apa-apa. Menurut adik-adik dosa itu apa? Di gereja sini ada Vita gitu ya, dan ada Christina. Menurut Vita dosa itu apa Vita? Apa Kak? Apa? Beban yang kita angkat setiap hari. Wah luar biasa tuh dalam sekali. Nanti satu saat kayaknya Vita bisa masuk sekolah teologi ya gitu ya. Luar biasa. Yang Christina udah mulai panik. Apa ya jawabannya? Terus tanya sama mamanya gitu ya. Christina, menurut Christina dosa itu apa? Dosa itu apa? Perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah ini juga calon masuk sekolah teologi ya gitu ya. Perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Beban yang kita angkat setiap hari. Coba Kak Beatrice lihat jawaban adik-adik di live chat. Perbuatan yang dilarang sama Tuhan. Itu kata Aldrich, itu benar juga. Alin bilang kesalahan yang kita buat. Terus ada yang bilang penghinaan terhadap Allah. Wow, ini adik-adik kayaknya calon-calon pendeta nanti satu saat ya gitu ya. Nah adik-adik, Kak Beatrice juga berikan satu pengertian yang sederhana ya tentang dosa. Dosa itu apa? Dosa itu artinya adalah meleset dari sasaran dan tidak sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Jadi semua hal yang kita katakan, yang kita pikirkan, semua hal yang kita lakukan, semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang kita sebut dengan dosa. Nah, dosa itu memang ada banyak ya adik-adik. Contohnya ada dosa berbohong, betul ya? Ada dosa mencuri, ada dosa membunuh, apalagi ada dosa berzina, ada dosa memberhalakan yang lain atau memprioritaskan yang lain selain Tuhan gitu kan. Ada dosa malas, ada dosa mengambil barangnya teman, menghina teman. Wah, ada banyak sekali dosa. Nah, kalau kita bicara tentang dosa adik-adik, kadang-kadang gitu ya, ada orang itu yang membagi dosa jadi dosa besar dan dosa kecil. Nah, betul nggak? Ada orang yang berpikir gitu. Contohnya nih, ada orang yang berkata begini, nggak apa-apa lah sesekali berbohong, nggak apa-apa lah sesekali berkata dusta, kan itu dosa kecil gitu ya.
dosa kecil. Gimana nih menurut adik-adik? Apakah berbohong itu dosa kecil? Apakah berbohong itu dosa kecil? Apakah boleh sesekali berbohong karena itu dosa kecil? Gimana? Wah, yang di gereja pada geleng-geleng. Oke, coba lagi nih, ada orang yang bilang begini, ngomong kotor sedikit, no problem kak, gitu ya. Ngomong kotor sedikit gak masalah, kan itu biasa. Gimana menurut adik-adik? Ngomong kotor boleh nggak? Apakah itu termasuk dosa kecil? Apakah itu termasuk dosa besar? Ada lagi nih adik-adik, ada orang yang bilang begini, ya males itu wajar. Kan males itu dosa kecil. Kalau membunuh itu baru dosa besar. Coba nih, gimana nih menurut adik-adik? Membunuh dosa besar atau dosa kecil? Kalau malas dosa besar atau dosa kecil? Berbohong dosa besar atau dosa kecil? Apakah betul dosa itu ada yang besar, ada yang kecil? Nah, bingung ya sekarang semuanya. Makanya sekarang kita mau melakukan yang namanya eksperimen adik-adik. Nah, di depan ini kalau adik-adik lihat udah rame kan barangnya ya. Ada berbagai macam barang dan Kak Beatrice habis ini mau melemparkan barang-barang ini dari atas tangga ini. Tangganya nggak tinggi-tinggi soalnya Kak Beatrice takut ketinggian gitu kan. Nah adik-adik, kan kita ini semua banyak melakukan dosa, sehari-hari kita juga masih kadang-kadang berbuat dosa tanpa sadar gitu ya adik-adik semua. Nah tapi ada orang-orang atau mungkin anak-anak Tuhan tuh yang merasa nggak apa-apa lah aku melakukan dosa sedikit selama yang aku lakukan itu dosa kecil. Pertanyaannya sekali lagi, apakah betul ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil? Kalau betul, dosa mana yang dosa besar, yang mana yang kecil gitu ya adik-adik. Nah ini makanya Kak Beatrice berikan contoh adik-adik semuanya. Kak Beatrice membawa barang, ada yang besar dan ada yang kecil. Contohnya ini Kak Beatrice bawa, apa ya ini? Bawa, apa ini? Mangga sama, tolong di zoom kak, ini anggur adik-adik. Nah anggur, ada mangga yang besar dan anggur yang kecil. Oh, coba bayangkan kalau ini dosa. Kira-kira mangga ini dosa apa ya? Merampok. Wah merampok itu dosa besar kak. Kalau berbohong itu dosa kecil kak gitu ya. Coba deh Kak adik-adik sekarang Kak Beatrice mau tanya, seandainya dua benda ini Kak Beatrice lemparkan dari atas ke bawah, kira-kira yang mana yang sampai tanah terlebih dahulu? Kira-kira mana yang sampai lebih dulu? Mangga atau anggur? Mangga atau anggur? Ayo, coba ya kita lihat bersama-sama ya. Mungkin ada yang jawab, nanti yang sampai di tanah duluan adalah mangga. Kenapa? Karena dia besar dan dia berat gitu ya. Atau ada adik-adik yang bilang, oh mungkin anggur ya kak, mungkin loh ya, mungkin anggur. Coba adik-adik perhatikan ya, yang mana yang sampai di tanah terlebih dahulu. Coba adik-adik lihat, perhatikan, semua kamera siap. Kira-kira yang mana yang sampai lebih dulu, anggur atau mangga? Pada gak berani jawab gitu ya. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Ayo, yang mana yang sampai lebih dulu? Sama, nyampainya sama atau berbeda? Sama loh. Sama loh ternyata. Makasih Kak Lydia gitu ya. Sama loh ternyata. Ada yang besar, ada yang kecil tapi nyampainya sama. Oke, mungkin adik-adik masih belum percaya. Sekarang Kak Beatrice coba barang yang lain. Barang yang lain yang besar dan yang kecil. Di sini ada bola basket.
Di sini ada bola mainan yang biasanya kalau adik-adik main di Kidzona, Kidzania gitu ya. Main-main di kolam bola, ya ini. Wah dia ringan sekali gitu ya. Kalau yang ini berat, berat gitu kan. Kira-kira kalau Kak Beatrice lemparkan dari atas ke bawah yang sampai ke tanah duluan yang mana? Yang mana? Yang bola basket? Bola basket ya? Bener ya? Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Wah, pada ketakutan semua ya. Di situ ada mangga, mangganya disingkirkan dulu Kak. Maaf Kak, sama anggur Kak. Nanti dia muncrat kemana-mana gitu ya. Coba adik-adik perhatikan, kamera siap ya. Yang mana yang sampai di tanah duluan? 1, 2, 3. Oke, yang sampai duluan yang mana? Nggak ada. So, dua-duanya sampai di tanah pada waktu yang sama. Kok nggak mungkin? Harusnya yang sampai duluan kan yang lebih besar, betul ya? Waduh, ini nggak bisa nih. Kita harus coba sekali lagi nih. Ini minta tolong Kak. Ya, kita coba sekali lagi. Kali ini Kak Beatrice bawa barbel. Ini beratnya 2,5 kilo. Punyanya Kak Otniel, kalau Kak Otniel berusaha untuk mengembangkan ototnya. Tapi sekarang udah gak pernah diangkat lagi gitu ya. Karena Kak Otniel udah males angkat beban sekarang. Dia sekarang kepengennya makan yang enak gitu ya adik-adik semua. Maaf Kak Otniel gitu membongkar. Yang ini barbel adik-adik. Yang ini barang yang sangat kecil, ini wax rambut dan ringan banget. Kak Beatrice bisa lempar-lempar. Kalau barbel ini Kak Beatrice gak bisa lempar gitu ya karena dia begitu berat. Coba, kalau Kak Beatrice lemparkan ini dari atas ke bawah, yang mana yang jatuh duluan? Yang mana yang sampai tanah duluan? Ada yang bilang sama, ada yang bilang barbel. Kita coba ya. Aduh. Oke, kita hitung bersama-sama adik-adik semuanya. 1, 2, 3. Oke. Yang mana yang sampai duluan? Adakah yang sampai duluan? Sama loh. Bisa sama. Coba tanya kanan kiri. Sama enggak? Sama ya ternyata. Wah ternyata sama ya. Nah adik-adik semua ini eksperimen gitu ya. Kita bereksperimen bersama-sama. Tahu nggak adik-adik? Ternyata yang kelihatan lebih besar, yang kelihatan lebih berat di mata kita, yang kelihatannya wah ini pasti lebih mengerikan gitu ya. Wah ini pasti lebih nyampe duluan, ini yang salah duluan gitu ya kira-kira begitu. Ternyata sama aja nyampenya dengan yang kecil, yang kelihatannya kecil dan ringan. Nah adik-adik semua eksperimen ini melambangkan dosa. Kadang-kadang nih adik-adik kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita berpikir bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Oh membunuh itu dosa besar, mencuri itu dosa besar Kak. Kalau merampok itu dosa besar. Tapi Kak kalau yang namanya berbohong, yang namanya males, yang namanya menghina teman sedikit-sedikit, yang namanya ngomong kotor, itu kan dosa kecil. Tahu nggak adik-adik, ternyata dari eksperimen ini kita belajar bahwa semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Gak ada adik-adik yang namanya dosa besar dan yang namanya dosa kecil. Meskipun sih memang di mata kita sepertinya membunuh itu lebih berat. Aku kan gak sampai membunuh Kak. Aku ini cuman sesekali jengkel sama orang tua. Aku cuman sesekali loh Kak, sesekali aja. Sesekali aku nyontek gitu ya. Sesekali nih Kak, sesekali. Tapi tahukah adik-adik bahwa semuanya itu sama-sama dosa. Sekali lagi, gak ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Bilang kanan kiri, gak ada dosa besar, dosa kecil. Gak ada loh ternyata, gak ada. Di dalam Alkitab gak ada tuh dikatakan ini dosa besar, tidak ada.
Ini dosa kecil, tidak ada. Semua dosa sama-sama salah, semua dosa sama di hadapan Tuhan. Dan semua dosa sama-sama tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak yang membuli, yang menghina, yang mempermainkan orang lain. Apakah ini termasuk dosa? Ya, ini dosa. Apakah ini dosa besar, dosa kecil? Gak ada dosa besar, dosa kecil, pokoknya itu dosa. Dan kalau dosa berarti tidak menyenangkan siapa? Tuhan. Gitu juga dengan gambar berikut ini nih, ada anak yang berkata kotor. Coba adik-adik tanya kanan kiri, pernah gak ngomong kotor? Pernah gak ngomong kotor? Ngomong kotor kira-kira dosa gak ya? Dosa. Dosa besar atau dosa kecil? Pokoknya dosa. Pokoknya tidak menyenangkan hati Tuhan. Gitu juga merebut barang orang lain. Mengingini milik orang lain, iri sama orang lain. Meskipun orang gak tahu kalau kita iri, tapi semua dosa sekali lagi sama di hadapan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk hidup benar. Dan kita harus belajar untuk menghindari melakukan dosa apapun. Gak ada yang namanya, sekali lagi, gak ada yang namanya dosa besar. Gak ada yang namanya dosa kecil. Adik-adik lihat kan eksperimen tadi, semuanya nyampe di tanah itu pada waktu yang bersamaan. Artinya adalah semua juga sama di hadapan Tuhan. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Dan semua dosa sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba adik-adik kita perhatikan ayat ini bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Di sini Kak Beatrice ingin menunjukkan bahwa sekali lagi semua dosa itu sama gitu ya. Kak Beatrice bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, tetapi, ini kata Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan cuma orang yang membunuh yang dihukum, marah pun harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah dipahami. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari katanya begini, kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini, jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus diadili. Kak Beatrice tahu di dalam anak-anak KLD Kids gak ada yang pernah membunuh gitu ya. Dan jangan sampai ada yang pernah membunuh gitu kan. Tetapi kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-22, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Barang siapa memaki orang lain, ngomong kotor itu sama dengan memaki, akan apa? Diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Waduh, ngeri banget Kak ayatnya gitu ya. Kok ngeri banget? Ya adik-adik, ini adalah fakta apa yang ada di dalam Alkitab. Ternyata nih adik-adik, Alkitab pun mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dendam, benci, memaki, menghina orang sama saja dengan apa? Membunuh. Sama loh. Kita pikir membunuh lebih berat daripada menghina, betul ya? Tapi ternyata sama saja. Nah, ini semua menggambarkan kepada kita adik-adik bahwa semua dosa itu sama. Mulai hari ini Kak Beatrice berharap gak ada anak-anak KLD Kids yang bilang dosa kecil, dosa besar gitu ya. Itu gak ada, di dalam Alkitab gak ada. Bilang kanan kiri itu gak ada gitu kan.
Gak ada dosa besar, dosa kecil, semua itu sama. Dan artinya apa? Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh meremehkan dosa apapun. Mencontek, kayaknya dosa kecil. Tapi ternyata di hadapan Tuhan sama halnya dengan mencuri. Melihat gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak senonoh di hadapan Tuhan sama dengan berzina. Membenci orang di hadapan Tuhan sama dengan membunuh. Berkata-kata yang tidak baik terhadap orang tua di hadapan Tuhan itu adalah sama halnya dengan tidak menghormati Tuhan dan orang itu tidak layak dapat umur panjang di bumi. Semua dosa sekali lagi adalah sama. Kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, Kak Beatrice mengajak kita semua untuk hidup benar, belajar hidup benar, belajar hidup lurus, dan kita menghindari dosa apapun. Amin adik-adik. Semua jenis dosa, berbohong, mau dosa iri hati, mau dosa mencontek, mau dosa malas, mau dosa ngomong kotor, mau dosa apapun, membuli teman dan lain sebagainya. Ayo kita hindari semuanya. Ingat bahwa Tuhan itu selalu melihat semua yang kita perbuat. Dan sekali lagi, semua dosa sama di hadapan Tuhan. Kak Beatrice mau tanya, siapa adik-adik KHD Kids yang pengen dapat berkat dari Tuhan? Angkat tangannya. Kira-kira kalau kita mau dapat berkat, kita harus hidup benar atau kita boleh berbuat dosa banyak-banyak? Kalau mau dapat berkat harus gimana? Harus hidup benar. Jadi semua dosa tidak boleh masuk di dalam kehidupan kita. Coba tangannya dibuat begini. No, say no to sin gitu ya. Karena semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Nah adik-adik semua, kalau adik-adik nanya gimana caranya menghindari dosa Kak, itu sudah disampaikan sama Kak Bella beberapa minggu yang lalu gitu ya. Adik-adik ingat gak firmannya Kak Bella yang waspada, lari gitu ya, dan juga ingat gitu kan. Itu adik-adik bisa lihat firmannya Kak Bella beberapa minggu lalu. Tapi sekarang Kak Beatrice mau menyampaikan, loh Kak, aku sih berusaha. Aku berusaha untuk gak berbohong. Aku berusaha untuk gak ngomong kotor. Tapi kadang-kadang keceplosan Kak. Kadang-kadang gak sengaja aku ini ngomong yang gak baik. Telanjur berbuat dosa. Gimana dong Kak? Nah caranya simple adik-adik. Kalau telanjur berbuat dosa, yang harus kita lakukan adalah ini, doa minta ampun dan apa? Jangan lakukan hal itu lagi. Coba Kak Beatrice tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik setiap hari berdoa atau tidak? Berdoa? Kalau adik-adik berdoa apa biasanya? Doa makan, oke. Terus apa lagi? Doa mau tidur. Biasanya isi doanya apa? Isi doanya? Doa minta nilai yang bagus? Boleh, nggak apa-apa. Doa minta bisa dapat teman kelompok yang enak? Boleh juga gitu ya. Tapi ini Kak Beatrice mau ingetin kepada adik-adik semuanya. Jangan lupa setiap hari kalau adik-adik berdoa, doalah minta ampun sama Tuhan. Jangan lupa sisipkan kata-kata Tuhan, aku minta ampun, aku hari ini banyak melakukan dosa. Betul gak sih? Kita kan berusaha berbuat baik tapi masih kadang-kadang masih sedikit-sedikit atau banyak-banyak melakukan dosa gitu ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus banyak minta ampun sama Tuhan. Jangan lupa setiap hari adik-adik harus berdoa minta ampun. Coba tangannya seperti ini. Sudahkah adik-adik berdoa minta ampun sama Tuhan setiap hari? Doa minta ampun tuh kayak gimana sih Kak? Gampang. Tuhan, aku minta ampun untuk dosa yang aku perbuat hari ini.
baik dalam pikiran, baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan. Tuhan, aku minta ampun buat semuanya. Jangan lupa untuk berdoa seperti itu ke hadapan Tuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya kita ini diampuni sama Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sini kita baca bersama-sama ya adik-adik semua. Sudah siap baca Alkitab? Siap. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Meskipun semua dosa sama beratnya di hadapan Tuhan dan upah dari semua dosa adalah maut, tapi puji Tuhan adik-adik, kita punya Tuhan yang sangat baik. Pertama, Dia kasih firman-Nya untuk ngingetin kepada kita, betul ya, supaya kita hidup benar. Dan selain itu juga apa? Kalau kita minta ampun, Tuhan itu selalu mau mengampuni kesalahan kita. Ada di ayat ini nih, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan tuh mau mengampuni. Dan Tuhan mau menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ingat adik-adik, kalau kita minta ampun, habis kita minta ampun, apa yang harus dilakukan? Ya jangan diulangi lagi dosanya gitu ya. Kita harus belajar hidup benar, kita harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang mau menyenangkan hati Tuhan? Kepengen menyenangkan hati Tuhan? Maka kita harus menjauhi dosa. Dan kita harus jadi anak-anak Tuhan yang nurut, yang tulus. Jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia seperti lagu yang tadi kita nyanyikan terakhir. Dan kalau kita taat, kita nurut sama Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar, maka Kak Beatrice percaya adik-adik semua pasti akan dapat upah dari Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali pasti dapat upah dari Tuhan. Jadi Kak Beatrice tanya sekali lagi, adakah yang namanya dosa besar dan dosa kecil? Tidak ada. Apakah itu berarti kita boleh melakukan dosa apapun? Tidak. Kita harus hidup benar dan kita harus menghindari dosa. Nah adik-adik semuanya, firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang Kak Beatrice mau sampaikan challenge of the week, PR buat adik-adik semua. PR-nya apa kali ini? PR-nya adalah adik-adik di rumah coba lakukan eksperimen yang sama seperti yang Kak Beatrice lakukan tadi. Adik-adik naik ke tempat yang tinggi, nggak harus tangga. Adik-adik boleh naik ke atas tempat tidur. Adik-adik boleh naik ke atas kursi, boleh naik ke atas meja, asal jangan sampai dimarahin mama gitu ya. Boleh naik ke atas kursi, meja, atau tempat tidur, tempat-tempat yang tinggi. Terus adik-adik lemparkan 2 barang apa saja, yang satu besar, yang satu yang kecil, seperti yang tadi Kak Beatrice lakukan gitu ya. Adik-adik lihat apakah betul mereka nyampainya di bawah sama waktunya gitu ya. Nah setelah itu adik-adik bilang gini, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama saja, aku mau menjauhi dosa. Gitu ya. Adik-adik bisa lakukan ini di rumah masing-masing, lakukan eksperimen ini dan kita terus ingatkan diri kita supaya kita terus belajar hidup benar, menjauhi semua dosa dan kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan selalu. Oke adik-adik, semua siap mengerjakan tugas? Siap, oke. Mari kita semua berdoa, kita semua tundukkan kepala kita bersama, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami diingatkan sekali lagi bahwa ternyata di hadapan-Mu Tuhan, semua dosa adalah sama adanya. Dan kami anak-anak-Mu, kami harus belajar untuk lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Lebih menjauhi dosa dan lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa melakukan apa yang firman-Mu sampaikan.
Tolonglah kami supaya kami selalu menyadari kesalahan yang kami perbuat dan kami setiap hari belajar untuk meminta ampun kepadamu. Kami tahu Kau Tuhan yang pemurah, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang sayang. Pada saat kami mengakui setiap kesalahan kami, Kau adalah Tuhan yang setia dan adil dan Kau akan menyucikan kami dari segala kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang mencerahkan pikiran kami, yang membukakan pikiran kami bersama-sama. Dan kami juga mau Tuhan melakukan apa yang Engkau suruhkan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan setiap pujian, syukur, kemuliaan hanya kepada Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan? Nah, adik-adik firman-Nya tentang dosa besar dan dosa kecil ternyata sama. Makanya adik-adik tidak boleh menganggap dosa besar dan dosa kecil ya adik-adik ya. Nah, mari kita dengarkan mendengarkan pengumuman untuk ibadah KRD Kids selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 19 November 2021 melalui YouTube. Link nanti akan dibagikan di grup kelas ya. Jangan lupa adik-adik mengerjakan tugas dari Kak Beatrice tadi. Gunanya supaya adik-adik ingatkan kembali kepada firman Tuhan. Tugas tadi dikumpulkan maksimal hari Kamis 18 November 2021. Ya adik-adik jangan lupa. Sebentar lagi mau menyambut Natal. Nah, berikut jadwal Natal KRD Kids. Pembagian Natal dan foto bersama akan diadakan pada hari Sabtu 11 Desember jam 10 pagi sampai jam 2 siang di Karangasem. Natal KRD Kids akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 jam 6 malam melalui Zoom. Adik-adik persiapkan dulu waktunya ya. Info tambahan mengenai ibadah Natal akan disampaikan di grup kelas masing-masing. Untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun di bulan November. Mari kita lihat videonya. Oke adik-adik semua, kita hari ini sudah menyembah Tuhan bersama-sama dan juga bahkan adik-adik sudah sempat bersaksi ya. Nanti akan dipilih 3 kesaksian yang terbaik dan juga akan dapat hadiah nanti dari KRD Kids. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk terima apa? Berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan juga kita akan doakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November ini. Wah gak kerasa ya sudah mau bulan Desember. Jangan lupa ibadahnya harus semakin rajin. Bukan untuk dapat hadiah tapi supaya kita menyenangkan Tuhan. Oke adik-adik mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa rasakan Tuhan hadir di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kau Tuhan yang mau mengurapi kami, memberkati kami, memberikan kepada kami hal-hal yang kami perlukan, mencukupkan semua yang kami perlukan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Dan kami berdoa Tuhan hari ini untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka semua, Kau berikan hikmat untuk mereka semua, Kau berikan penjagaan-Mu, Kau berikan kesehatan dari Engkau, Kau berikan pada mereka nilai yang bagus di sekolah Tuhan. Dan juga Engkau cukupkan semua keperluan teman-teman kami ini. Diberkati orang tua mereka, diberkati engkong emak mereka, saudara-saudara mereka, semua yang berhubungan dengan teman-teman kami ini. Kiranya Engkau berkati dan Kau limpahkan kebaikan-Mu kepada mereka. Kami percaya Tuhan gak cuma teman-teman kami yang berulang tahun ini yang mendapatkan berkat dari Engkau. Tapi termasuk kami semua, kami yang datang kepadamu dengan hati rindu pada malam hari ini. Kami pun menerima berkat-berkat dari Engkau. Mari adik-adik dan kakak-kakak dimanapun berada, kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati adik-adik semua dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan segala yang terbaik daripada Tuhan. Diberkati juga Tuhan kiranya Engkau menolong Gabrian, salah satu teman kami yang saat ini dia akan segera dioperasi. Kiranya Engkau berikan kelancaran untuk semuanya, Kau cukupkan semua biayanya, dan Kau buat teman kami Gabrian bisa dioperasi dengan baik, dan kemudian dia bisa sehat kembali Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan kami dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan dari Engkau sedang akan tiba dan pasti tiba untuk teman kami Gabrian ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu dan kami peralaskan setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semua, bye-bye.